utang yang bisa dihitung, kita sanggup bayar, nggak buat kita stres. Tapi ada utang yang buat kita nggak bisa tidur. Utang kita gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang, itu mentalitas. Utangnya tambah gede, nggak beres-beres, itu mentalitas. Karena mental dia suka ngutang. Maaf ya, karena saya pengen bapak ibu tuanya kaya, jadi saya harus ngomong straight to the point. Orang itu kalau nggak rubah mental, tetap ngutang sampai Yesus jemput kita kembali. Emang Tuhan nggak tahu kantong kita lagi sakit? Emang Tuhan nggak tahu sakuku rata? Emang Tuhan nggak tahu ATM kita saldo yang Anda mau tarik tidak mencukupi lagi? Emang Tuhan buta apa? Satu yang kurang, berserulah kepada Tuhan. Hutang, lunas, dan hidup dari lebihnya. Sama-sama bilang 2, 3, hutang, lunas, dan hidup dari lebihnya. Sampai Yesus jemput kembali, Tuhan mau anak-anaknya hidup diberkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau minggu lalu saya berikan tema Tuhan memberikan kita makan dengan gandum yang terbaik, dikenyangkan dan dipuaskan. Dan hari ini saya mendapatkan sebuah tema adalah hutang lunas dan hidup dari lebihnya. Hutang lunas dan hidup dari lebihnya. Ini kayaknya yang hadir pagi ini semua yang ngasih hutang deh. Temanya adalah hutang lunas dan hidup dari lebihnya. Kita baca sama-sama dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saya minta tolong kendi saya untuk dibawa keluar. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Hutang lunas. Siapa yang pengen seumur hidup utang? Angkat tangan. Siapa yang pengen utangnya lunas? Angkat tangan. Kalau saya tanya siapa yang utang kan gak ada angkat tangan. Tapi saya tanya siapa yang pengen utangnya lunas? Angkat tangan semuanya. Oh, kamu ketahuan. Hutang lunas. Bapak ibu jangan tertuduh loh. Saya kan ngajar apa yang saya alamin. Berarti yang ngomong ngutang. Tapi utang apa dulu? Hutang lunas dan hidup dari lebihnya. Setiap kata dalam Alkitab itu begitu luar biasa. Nah, ceritanya janda ini suaminya mati. Suaminya mati ninggalin utang. Nggak bisa bayar. Anak sama istrinya mau diambil. Itu hukum yang terjadi saat cerita ini ditulis. Nah, kalau firman Tuhan bilang ini hidup dari lebihnya, berarti kira-kira mereka udah masuk usia pensiun ya. Bapak ibu saya nggak tahu bidang pekerjaannya apa, tapi ada satu saat kalau misalnya kita buka toko mungkin tokonya masih bisa terus jualan, kita jaga toko, udah ada yang nerusin kita. Tapi ada banyak kekhawatiran dalam hidup, nanti masa depan kita bagaimana. Tuhan yang kita sembah bukan hanya mau supaya hutang kita lunas, tapi Tuhan mau kita punya lebih. Karena dia bukan Tuhan yang pas-pasan, bukan Tuhan yang cukup-cukupan, tapi Tuhan yang lebih dari cukup. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Jadi yang namanya lebih ini begini. Kalau saya gambar ini gelas, ada air ya. Kalau Tuhan memberkati itu luber. Ini namanya lebih. Kira-kira nih, kalau kita tinggal berdua, anak-anak udah pada kawin. Untuk kita hidup, beli obat, beli makan, rekreasi. Terus apa lagi ya? Ya hiduplah, bayar listrik. Perlu berapa sih hidup di Jakarta tuh? Ayo mikir dulu sebelum jawab, Tuhan dengar loh. Udah 20 ntar cabutnya susah. Perlu berapa? Orang gratis kok, cuma jawab doang. Yang sini juga boleh kasih masukan. Perlu berapa hidup? Ayo sebulan. Tuh makanya Tuhan belum jawab. Kita nggak planning sih. Hitung dong inflasinya tiap tahun berapa. Ya kan, kemarin kita makan malam, si Om cerita, dulu Om makan ayam itu, dia bilang satu nama restoran, 3.000 perak. Sekarang Om makan 60.000, ya iyalah Om. Udah dari zaman kuda kali 3.000 ke 60.000, itu namanya inflasi. Kalau yang di belakang ini kira-kira nih,
perlu berapa nanti suatu saat kalau tinggal berduaan? Sebulan. Kalau nggak ada yang jawab, pastor berhenti khotbah nih. Katanya utangnya mau lunas tadi, perlu berapa? 30 juta cukup nggak sebulan? Oh pada low profile nih, high profit. Tadi nggak jawab, 30 juta kurang katanya. 50 juta oke? Oke lah, cukupkanlah 50 juta sebulan. Orang gratis kok, coba ngobrol-ngobrol doang. 50 juta per bulan. Bunga bank sekarang berapa? Enggak diminta buat pembangunan, cuma tanya bunga bank berapa. Anggap 10% deh ya. Berarti untuk dapat 50 juta sebulan Pak Herwadi mesti berapa tuh kita punya duit di bank? 50 juta sebulan kali 12 600 juta. Untuk dapat 600 juta berarti 6M. Enggak dong. 600 juta 60M dong. Benar nggak? Tuh 60M ya. Ya udahlah kan juga uang bukan uang kita, anggap aja 60M. Susah-susah amat aja nggak pusing. Nah 60M, bayangin Tuhan mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Ini nggak bercandaan, ini serius. Kita masih punya 60 miliar. Amin dong. Tiap bulan bisa tetap melayani Tuhan, parking ministry. Terus, selamat datang di Gilgal. Masih bisa nuang kopi. Tapi tiap bulan ada hasil 50M. Ini bisa bentuknya deposito, bisa bentuknya bisnis, bisa bentuknya apapun. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang cukupan, pas-pasan, tapi Tuhan yang berkelimpahan. Nah, bagaimana sebuah keluarga yang hidup dari krisis yang dalam, Tuhan bisa balikan kehidupannya walaupun gak punya suami. Kisahnya tuh parah. Udah gak punya suami, miskin, terlibat utang. Kalau gak punya suami, ninggalin warisan banyak, ya oke, haleluya puji Tuhan 12 kali. Ini ninggalin utang susah. Tapi dia ketemu sama suami yang baru, Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber dari segala sumber. Nah, kita mau baca bagaimana caranya itu bisa terjadi. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai yang ke-7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, itu modal. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi ini parah. Saya bilang sama staf full time saya, kami berikan kalian cukup baik. Kelola keuanganmu dengan baik. Jangan sampai nasib kita seperti yang ada di Alkitab ini. Jadi hal yang pertama yang dia lakukan adalah berseru. Berseru. Jadi ada 3B yang kita mau belajar untuk kita bisa lunasi hutang dan hidup dari lebihnya. Coba bilang sama-sama, berseru. Ini outline-nya dulu, nanti kita kupas satu-satu. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Ini penting. Apa-apa yang engkau masih punya. Seringkali kita berpikir waktu krisis terjadi kita udah mati aja, udah pilot bangkrut. Enggak, masih ada hal-hal yang Tuhan taruh di hidup kita yang kita belum lihat. Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah." Negatif dulu kan, udah gak ada apa-apa. Lanjutannya, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Aha, kita kadang-kadang karena udah mainannya skala gede, kita udah gak lihat di rumah ada sepeda yang bisa menghasilkan uang. Ada gadget yang bisa menghasilkan uang. Ada teman-teman sel. Nah, udah jahat nih pikirannya. Bukan begitu, network nanti saya bahas. Enggak, kita gak minta duit, sorry ya, kelas Gilgal. Masih ada buli-buli berisi minyak. Jadi yang kedua, kita mesti berbenah. Berbenah, introspeksi. Kenapa ya bisa begini? Karena kalau Tuhan janji, perjanjian berkat Tuhan gak bisa dibatalkan oleh krisis, oleh keadaan, oleh orang jahat, oleh apapun dalam hidup kita. Tuhan janji dengan sumpah memberkati kita.
Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Itu bicara mengenai bergerak. Ya udah jangan pasrah. Kalau Morning with Jesus Sabtu harus hadir. Tapi bukan itu aja, harus bergerak. Kadang saya suka gemes nolongin orang. Dia nangis aja di kamar gak mau keluar-keluar. Saya bilang gimana berkat mau datang. Keluar dong om. Pergilah. Bahasa Inggris saya bilang borrow as many vessels as you can. Daripada segala tetanggamu bejana kosong. Dia gak ngutang duit, dia gak apa-apa, cuma sebuah tempat. Nanti kita bahas. Tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Lalu berhentilah berkat itu mengalir. Tuhan mau memberkati kita sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan bilang ini rahmatnya selalu baru setiap pagi. Jangan takut orang ngomong 2019 gini loh bro. Rupiah nanti bisa melorot sampai segini loh bro. Dia ngomongnya sampai bronya tuh turun mulutnya. Gak apa-apa, jawab sama dia. Tapi rahmat Tuhan selalu baru bagiku setiap pagi. Simple things but powerful. Ayat yang ketujuh saya mau kita baca dengan suara yang keras, semangat, antusias yang kita punya. Ayat 7, 2, 3. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Yang tadi saya ngomong gocap tiao 50 juta cuma kalau berdua. Dia bilang hiduplah beserta. Hiduplah dengan lebihnya untuk anak-anakmu juga. Berarti bisa ngawinin anak, bisa modalin anak. Ini yang udah gak bisa amin udah pasrah sekali. Bisa ngawinin anak, bisa modalin anak. Yang pertama berseru. Saya kalau ngajakin Morning with Jesus, pasti saya tuh bisa berasa. Orang kadang kalau dia ngomongin saya, kuping saya bisa gatal, aduh gatal nih. Ada yang lagi ngomongin. Ini pendeta cerewet amat suruh pray, praise worship, pray, praise worship, pray, praise worship. Bukan cerewet. Enggak ada yang tahu hujan kapan datang. Enggak ada yang tahu banjir kapan datang. Enggak ada yang tahu badai kapan datang. Tapi orang yang fit secara spiritual, mereka kuat. Orang yang tenang di tengah krisis karena dia build kehidupan rohaninya. Saya ini pas lagi di Jakarta, saya bilang sama pelatih saya tiap hari saya mau fitness. Beda, perut saya lebih kenceng, lebih fit. Tidur pendek karena banyak yang mesti disiapin khotbah, tapi fit. Ada orang kalau sakit bisa sebulan, 2 minggu, teler, istilah bahasa gaulnya gubrak. Tapi kalau kita latih fit, sempat sakit, tapi bangkit lagi. Hal rohani itu sama. Kadang-kadang kita susah, tapi berserunya tuh kurang niat. Saya cerita ya, waktu saya lagi bergumul, mau punya anak, segala jalan udah tertutup. Tinggal satu-satunya jalan, itu untuk saya bisa punya anak. Tapi saya takut, bukan hanya takut melakukan operasi, takut melakukan tindakan, tapi takut bayarnya pakai apa. Yang paling parah takut yang mana tuh? Kita benar-benar berseru. Berdoa lebih lama dari biasanya. Kalau ada orang susah, berdoa lebih lama dari biasanya, bagus. Tapi kalau orang udah susah, udah gak berdoa lagi, bahaya. Saya gandeng tangan istri saya puasa, nyembah. Saya bilang Tuhan, aku perlu Tuhan. Aku gak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Aku takut Tuhan. Itu berseru dari hati yang paling dalam. Saya ngelihat orang-orang yang susah yang kita tolong.
Saya bilang, Bapak Ibu coba puasa. Apa hubungannya Pak puasa sama duit? Saya ceritain puasa begini. Oh susah tuh Pak puasa. Ya saya bilang semua juga mulai susah. Orang mau mulai push up susah. Orang mau mulai diet susah. Orang mulai olahraga susah. Orang puasa juga susah. Bapak mau nggak ngalami terobosan? Mau. Kalau istri saya yang puasa aja gimana? Bisa. Dia bilang dia doa, istrinya puasa. Jadi kadangkala sebuah niatan baik untuk berseru itu kurang kuat. Begitu loh. Dikira mau dikasih rahasia apa ya? Ini nih, lutut ini nih. Banyak saya pakai untuk berdoa. Waktu nyicil ini tanah, beli cuma 10 miliar. 1 bulan 500 juta. Cicilan ketiga berhenti, lu gak bisa nyicil. Cimeng bilang, bulan depan bayar pakai apa? Yang masuk kamar sini sih. Tutup doa kita. Itu berseru. Karena benar-benar gak tahu bayar pakai apa. Seringkali Tuhan izinkan keadaan-keadaan bukan lagi kepepet tapi kefefet. Itu lebih parah dari kepepet. Supaya kita berseru. Orang lain lihat kita begini gila loh. Setengah 8 pagi, weekend gitu loh. Datang pagi doa, udah pendetanya nyanyinya lama lagi. Itu ngajarin berseru. Bilang sama-sama berseru. Yang niat. Coba hitung deh niat kita selama ini di tengah krisis. 0 sampai 10 itu berapa? Kadang 2, aku jadi udah malas doa nih. Jadi dingin, jangan. Berseru. Nah, perempuan ini dia datang sama hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu bertanya sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Tapi di zaman perjanjian baru, tirai itu sudah terbuka. Sehingga kita bisa apa? Berhubungan langsung dengan Tuhan. Saat kita berseru, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya itu sebagai gembala, pengen banget tidur lebih panjang. Tapi ada banyak hal yang perlu saya serukan sama Tuhan. Yang saya gak bisa cerita sama orang. Saya bangun lebih pagi, saya tidur lebih malam. Cuma hanya berseru sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan gak bicara, aku gak bisa khotbah. Kalau Tuhan gak bicara, aku gak tahu harus memutuskan apa. Aku perlu Engkau, Tuhan. Nanti saya cerita beberapa kesaksian kalau waktu keburu bagaimana Tuhan menjawab setiap seruan kita. Nah, berseru itu kayak begini. Kemarin saya ngajar di kelas FCL, Family Cell Leader, Grow 103 tentang perjanjian berkat. Salah satu kekuatan untuk kita memperoleh berkat adalah dengan berkata-kata. Karena waktu kita berseru berkata-kata, itu menarik dukungan dari surga. Contoh, siapa yang Bapak Ibu di sini punya anak? Kalau anak kita masih baik dan dia nangis gini, apa yang kita lakukan? Bentar, anak gua nangis, lagi telepon, lagi gosip, bisa tutup dulu. Bentar, tangguh, bentar. Kita lihat, lapar, aus. Minggu yang lalu, saya sempat cerita di khotbah, tengah-tengah makan hari Jumat, anak saya bilang, perut Ica sakit. Dia berhenti makan, biasa makannya hebat kayak bapaknya. Dia berhenti, terus dia diam begini. Seruan seorang anak membuat ibunya berhenti makan. Dia periksa anaknya. Sakitnya di sini? Di sini? Di sini? Atau di sini? Rasanya mual, rasanya perih, rasanya nggak enak, atau gimana? Saya juga bingung nih apa bedanya di sini. Karena di saya sama semua satu size. Terus apa bedanya mual, nyeri atau apa? Saya juga bingung. Tapi saya tahu, oh menurut mami pencernaan. Hebat banget saya bilang istri saya. Besoknya kita bawa ke dokter Sabtu. Malam itu dia temenin tidur. Beberapa kali dia ukur suhunya. Cuma dengan sebuah seruan, mami sakit. Maminya bisa tiap 2 jam bangun. Jadwal berubah, pagi kita bawa ke rumah sakit, benar. Dokternya bilang apa? Pencernaan. Langsung maminya masakin sendiri karena makanya harus bubur, harus miswa, bawa ke kantor. Obatnya jangan lupa ke kantor, ke sekolah, sorry. Kalau anak kecil udah kerja, ke sekolah. Pesan sama gurunya jam segini obatnya ini. Cuma dengan sebuah seruan, mami sakit. Emang Tuhan gak tahu kantong kita lagi sakit? Emang Tuhan gak tahu sakuku rata? Emang Tuhan gak tahu ATM kita saldo yang Anda mau tarik tidak mencukupi lagi? Emang Tuhan buta apa? Satu yang kurang, berserulah kepada Tuhan.
Saya bentuk manajemen di kantor supaya saya lebih banyak bisa berdoa sama Tuhan. Berseru, menaikkan beban-beban. Orang cerita gini, saya naikkan sama Tuhan. Tuhan, ini jemaat mau dibawa kemana? Modalnya cuma apa? Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita mau hutangnya lunas dan hidup dari lebihnya. Emang mertua kita yang kaya mau lunasin utang kita? Emang ipar kita yang kaya mau lunasin utang kita? Emang gembala kita yang baik yang suka salaman itu mau lunasin utang kita? Dia juga mesti lunasin punya dia. Siapa yang bisa lunasin? Siapa yang bisa lunasin? Tuhan. Tuh jalan logiknya. Jadi Sabtu depan datang nggak? Nah begitu. Yang kedua adalah berbenah. Ditanya sama si nabinya, punya apa lagi di rumah? Jawabannya langsung gini, nggak punya apa-apa. Orang kalau lagi susah, kita tanya, Bapak kenapa bisa kejadian begini? Nggak tahu tuh Pak. Bapak ada sesuatu yang keliru ngatur? Oh enggak tuh lancar. Sampai kita introspeksi, apanya yang salah? Yang saya temukan adalah begini, kita lupa bahwa kita punya Yesus. Kita mulai mengandalkan bank. Enggak ada yang salah loh. Ada utang sehat, ada utang tidak sehat. Orang yang hatinya sepenuhnya di bank sama orang yang hatinya di Yesus, tapi bank sebagai partner sementara untuk menjembatani sampai mereka bisa lancar dan dia lunasin, itu beda sekali. Sekarang saya tanya, hatimu 100% di Tuhan atau 100% di bank sama orang yang minjemin? Itu sangat mempengaruhi Tuhan melunasi hutangmu. Tanpa sadar kebaktian doa datang, tapi hatinya di bank. Ku tak dapat hidup tanpa bank. Karena di sini ada banker, ada beberapa presidir yang datang ke gereja ini. Nggak ada yang salah. Tapi hati kita menentukan. Yang kedua, selain sumbernya, sumber berharapnya salah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Hati saya nggak bisa tebak, hatinya Bapak Ibu gimana, kita yang bisa tahu hati kita. Yang kedua, motivasi kita. Bapak Ibu, siapa yang pengen kaya? Angkat tangan. Saya mau tanya, kaya salah nggak? Enakan kaya atau miskin? Yesus yang kaya jadi miskin supaya kita yang miskin jadi. Tapi gini, kenapa kita mau kaya? Itu yang penting. Di Yakobus ada dua macam harta kekayaan. Yang pertama dipakai untuk memuaskan diri sendiri. Percayalah, diri kita nggak akan pernah bisa dipuaskan. Mobil selalu ganti model baru, lebih kenceng, lebih cepat, lebih nyaman. Fashion selalu berganti, spring, summer, fall, winter. Handphone selalu berganti. Arsitek selalu tambah bagus, apalagi? Selalu ada tempat-tempat baru, selalu ada restoran-restoran baru. Kita nggak akan pernah dipuaskan. Kalau kita kaya untuk memuaskan diri sendiri, setelah kita lahir baru, menurut saya perlu disesuaikan. Karena harta kekayaan yang benar, kata Alkitab dalam kitab Yakobus, itu dipakai untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Apa tuh Pak artinya? Artinya kalau kita diberkati, pakailah untuk hidupmu cukup. Perlu untuk menikmati. Karena itu karunia Tuhan menikmati. Jalan-jalan Pak boleh, tapi jangan lupa. Uang itu harus dipakai membangun kerajaan Allah. Menolong orang susah. Saya diberkati, saya ingat sama Tuhan waktu saya minta itu. Tuhan supaya aku bisa menolong banyak orang membangun kerajaan Allah. Saya sama istri nyekolahin anak. Orang yang gak mampu, saya bilang kita sekolahin. Kita tolong pembangunan gereja di Palangkaraya. Pembangunan gereja di Amurang, saya transfer tiap bulan. Pembangunan gereja ini saya tolong. Pembangunan gereja di tempat lain. Misi di Nusa Tenggara, susah ya. Saya doa Tuhan, benar gak saya harus nabur di sini? Saya nabur. Saya nolong orang-orang yang lagi susah. Karena saya ingat kenapa saya dulu doa Tuhan, aku ingin mengalami janjimu dalam hal keuangan. Jadi berbenah itu bukan hanya utangnya diberesin, motivasinya diberesin. Tadi pas 50 juta aminnya kenceng. Pas sampai di sini kok nggak kedengeran amin ya? Coba bilang sama-sama, kita harus berbenah.
Yang kedua, yang perlu dibenahin mentalitas. Kita nolongin banyak orang susah, habis yang kita bantu habis, susah lagi. Jadi bukan masalah terima uangnya, mentalnya. Saya bilang sama staf kantor, saya bilang oke, kita nggak kayak orang lain. Mungkin kita nggak seberapa. Kalau pakai kata yang kurang baik, kita miskin. Tapi mentalnya jangan orang miskin, mentalnya orang kaya. Karena segala sesuatu dimulai dari cara berpikir. Kalau cara berpikirnya kaya, kaya kita. Cara berpikirnya sehat, sehat kita. Habis makan, jangan suka ngomong lagi nih, aduh susah kurus nih. Jangan, bener loh susah kurus. Bisa kurus, bilang sama-sama bisa kurus. Bisa kaya. Cara berpikir itu menentukan. Contoh, mentalitas. Mentalitas yang perlu dibenarin, kepepet ngutang. Apa-apa ngutang. Ada utang sehat, utang yang bisa dihitung, kita sanggup bayar, nggak buat kita stres. Tapi ada utang yang buat kita nggak bisa tidur. Utang kita gali lobang, tutup lobang, gali lobang, tutup lobang. Itu mentalitas. Utangnya tambah gede, nggak beres-beres. Itu mentalitas. Karena mental dia suka ngutang. Maaf ya, karena saya pengen bapak ibu tuanya kaya. Jadi saya harus ngomong straight to the point. Orang itu kalau nggak rubah mental, tetap ngutang sampai Yesus jemput kita kembali. Yang berikutnya bukan hanya mentalitas. Terus kalau mentalitas ya, bukan mentalitas orang miskin, sukanya menerima, bukan memberi. Sedangkan hukumnya Tuhan, berilah, maka kamu akan diberi. Nolong orang lemah, memiutangi Tuhan. Yang berikut adalah cara kelola. Minta utangnya untuk apa bro? Utangnya utang bisnis, dipakainya buat jalan-jalan. Utangnya bisnis, dipakai untuk shopping. Di mata Tuhan udah salah, bank kagak tahu. Makanya kenapa kekayaan orang fasik disimpan bagi orang benar, karena orang benar belum bisa ngelola, mentalnya masih hancur. Berkat ada di atas kepala orang benar, kata Amsal. Kenapa di atas kepala, nggak turun-turun ke kantong? Mental. Cara kelolanya, nggak pernah nyatet, terima berapa, keluar berapa, terus ngomong gini, uang kayak air ya bro. Ya iyalah, nggak pernah dikelola dengan benar. Nggak pernah bisa nabur. Mau dilanjutin nggak nih? Pagi-pagi kok keras sekali firmannya. Ayat dalam kitab Lukas, setiap perkara kecil Tuhan kasih perkara besar itu bicara mengenai uang. Tuhan bilang kalau kamu nggak bisa mengelola mamon yang kecil, bagaimana aku bisa mempercayakan harta yang sesungguhnya? Ada harta yang sesungguhnya yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Siapa yang di sini anak? Anak Tuhan maksudnya, maaf. Anak Bapa di surga. Saya itu ngumpulin. Saya punya aset. Yang ngomong-ngomong ya. Saya mati gak satu saat? Aset itu buat siapa? Oh kalau pendeta sih buat gereja. Anak gue dikasih apa? Buat anak. Bapak kita kaya gak? Kok ragu? Bapak kita kaya gak? Itu buat siapa semuanya? Kenapa belum masuk? Coba mikir. Kalau anak kita pakai uang sembarangan, kira-kira kita orang tua mau kasih lagi gak? Kasih mobil ketabrak, kasih handphone hilang, kasih tas bagus rusak. Baru sebulan dibeliin, nggak mau udah pakai kantong kresek aja. Cara kita mengelola dilihat sama Tuhan. Dan kita ngiri sama orang lain yang tambah diberkati. Cara mengelola nggak bisa dilihat sama orang. Mentalitas nggak bisa dilihat sama orang, tapi Tuhan bisa melihat. Itu yang buat kenapa orang hidupnya tambah maju. Gerejanya sama, tapi yang satu utangnya tambah banyak, yang satu uangnya tambah banyak. Bedanya di mana? Di mentalitas, di cara mengelola, di motivasi. Sumbernya siapa? Ada apa-apa langsung ke bank atau ke Tuhan? Tuhan dulu. Apa yang kau punya? Janda ini bilang begini, aku punya 1 buli-buli. Coba bilang sama-sama 1. Saudara punya 1 siapa? Tuhan Yesus. Dia sumber dari segala sumber. Ide ada di Yesus. Kreativitas ada di Yesus. Apalagi strategi ada di Yesus. Pintu tertutup, kuncinya ada di Yesus. 1, tapi powerful. Dan dia bilang dalam buli-buli ini ada minyak. Itu bicara mengenai pengurapan. Pengurapan Tuhan yang akan mengajarkan 1 Yohanes. Pengurapan Tuhan akan mengajarkan kita banyak hal yang kita gak ngerti. Tuhan aku gak ngerti ini Tuhan. Tuhan ajarin aku gimana langkah ke depan. Ini 1 yang kita punya.
yang gak akan pernah habis. Yang gak akan pernah habis. Di Alkitab ada cerita tentang Maria dan Marta. Yang sibuk siapa namanya? Maaf, yang namanya Marta. Kumprang, gombrang, gancrung, kempreng. Dia masak apalah, lontong cap gome buat Yesus lah. Terus bihun bebek buat Yesus, dia sibuk. Bagus gak? Bagus. Maria cuma duduk di kaki Yesus. Kok duduk gini gayanya? Maria cuma duduk, kaki Yesus persis kayak kita nih Sabtu pagi. Duduk sama Yesus. Komplain si Marta. Yesus kasih tahu tuh si Maria, enak aja orang sibuk-sibuk tangan kapalan nih dia main duduk aja. Yesus bilang gini, dia sudah melakukan yang terbaik. Coba bilang sama-sama terbaik. Yang tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Pak, Ibu, kenapa sih pendetanya cerewet? Pray, praise, worship. Pray, praise, worship. Pray, praise, worship. Melatih kita nggak megang handphone terus duduk. Hari Sabtu duduk. Nyembah, muji. Nyembah, muji. Kenapa? Itu memelihara yang cuma satu ini jangan diambil dari hidup kita. Lah udah rupiahnya merosot terhadap dolar, lah dagang udah sepi, lah properti turun. Yang satu yang berharga, yang terus mengalirkan minyak diambil juga dari kita. Mau jalan pakai apa bro? Yang buat kita kuat menghadap masa depan cuma karena kita punya satu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber sama-sama. Satu-satunya yang ku jadikan ini doamu. Daud waktu habis buat dosa, dia gak ingat hartanya, dia bilang ini, Tuhan jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu, udah banyak orang pebisnis, profesional gak ada pujian penyembahan lagi tiap hari. Sedangkan ini yang bisa terus mengalir dalam hidup kita. Yang terakhir, karena saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Habis berseru, berbenah. Habis berbenah, bergerak. Ayat 3-6, dia keluar bilang, Cici bisa pinjam bejananya gak Ci? Koko bisa pinjam bejananya gak? Dede bisa pinjam bejananya? Dia kumpul. Yang saya sedih adalah waktu emaknya bilang lagi, coba buli-bulinya mana lagi bejana. Anaknya bilang gimana? Mak gak ada lagi. Terakhir Alkitab tulis minyak itu berhenti mengalir. Saya menarik sebuah kesimpulan seperti ini. Jumlah buli-buli yang diambil adalah indikasi iman kita. Kalau iman kita begini nih, ya memang kayaknya kakek kita kan kere, papa kita miskin, kayaknya urat-urat kita juga miskin deh, itu imannya. Ya kayaknya gue sih ngontrak lah seumur hidup lah. Jadi Bu, jadi Pak. Punya rumah itu bukan ambisi yang salah. Punya rumah satu bagus. Ada duit lebih, invest lagi. Ya mungkin nasib kita naik Grab terus kali, tiap hari ganti mobil. Boleh punya mobil satu. Asal mintanya jangan langsung mobil mewah. Jumlah buli-buli adalah indikasi iman kita. Imanmu mau sampai tua, gemuk, segar, tidak menemukan Tuhan curang di sini. Atau imanmu cukup-cukupan, pas-pasan dan ngutang sampai tua. Yang mana? Itu seperti ngumpulin buli-buli. Penyediaan Tuhan, berkat Tuhan adalah sebesar iman kita. Makanya begitu buli-bulinya cuma 5, berhentilah minyak itu mengalir di bejana yang kelima.
Kalau 10, berhentilah minyak itu mengalir di bejana yang ke-10. Kalau terus setiap Sabtu saudara pray, praise, worship, setiap saat selalu percaya rahmatnya selalu baru bagi kita. Maka sampai Yesus jemput kembali, minyak itu gak akan pernah berhenti mengalir. Gak akan pernah berhenti mengalir. Karena Bapa kita adalah Bapa. Come on church. Penyediaan Tuhan adalah sebesar iman kita. Dan terlihat dari mana kita bekerja mengumpulkan buli-buli itu. Dan kesediaan kita untuk taat. Jadi apa sih yang membatasi berkat Tuhan gak bisa turun dalam hidup kita? Iman kita. Kecil bro imannya. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman. Dengar firman itu memperluas iman kita. Ketaatannya. Dia bisa ngomong loh. Lu sih pendeta ya, cuma kayak gak masuk akal deh, agak error. Udah susah, suruh minjem-minjem lagi bejana. Suruh minjem-minjem lagi apa? Malu dong, udah terkena tukang utang, terus mau minjem. Minjem duit aja gak dibalikin, sekarang mau minjem panci lagi. Tapi Nabi ini mengajar gini, nambah baik harus dipulihkan. Itu artinya, ketemu bilang kok maaf ya, kalau suami saya pernah utang, saya janji mau lunasin. Jangan kabur. Ketemu bang, kredit cardnya saya gak bisa lunasi. Pak boleh gak diberhentiin bunganya, dibikin flat aja. Saya sendiri yang nolongin orang berhasil. Itu namanya itikat baik. Kita boleh gagal tapi nama baik harus dijaga. Jangan kabur, jangan ganti nomor handphone, jangan ganti alamat. Kalau ditanya dalam keadaan susah siapa yang bisa dihubungin? Kasih nomor yang benar, kasih nama yang benar. Itu nama baik. Saya gak bilang utang salah, utang yang benar. Dia bilang, datangin satu lagi pinjam. Itu artinya apa? Dipulihkan nama baik suamimu. Yang ketiga saya tutup dengan, saudara belajar sesuatu sampai di sini? Ada 3 perintah dari Nabi itu. Yang Tuhan minta lewat Nabi itu. Yang pertama gini, minta bejana-bejana yang banyak. Tadi kan saya bilang jangan terlalu sedikit. Apa artinya? Jangan pernah gini, pikirannya sempit. Sekali saya pengusaha bebek, saya tetap bebek. Siapa tahu lewat krisis ini Tuhan mau buka pintu yang baru. Ada banyak hal yang kita bisa coba di zaman milenial ini tanpa modal. Contoh, partner baru. Bro, kalau perlu tenaga, tadinya kan bos, kalau perlu tenaga, saya jadi tenaga. Susah cari orang jujur, susah jadi orang yang punya integritas, susah punya cari orang yang komitmen, ada di Gilgal doang. Karena diajarin nilai tiap tahun. Susah cari orang jujur, orang megang keuangan. Itu gak perlu modal, digaji tinggi. Gak apa-apa, gak jadi bos sebentar tapi duit ngalir. Minyak bisa balik untuk lunasin utang. Coba bidang baru. Contoh apa? Asuransi gak perlu modal. Kita tuh udah biasa melayani di gereja. Kalau orang asuransi lahir dari gereja, servisnya beda. Bukan hanya diurusin klaimnya lagi sakit ke rumah sakit. Saya doain ya Pak, itu plus. Amanci itu aja, abis itu tolongin didoain lu. Sampai geter gitu, terus nangis gitu. Terus dibawain buah lagi, nggak tahu di Gilgal diajarin murah hati. Agen asuransi Gilgal beda bro, sentuhannya. Coba bidang baru, catering. Saya tolongin satu orang, dia mulai belajar masak di rumah. Laku loh. Yang pertama minta bejana yang banyak, jangan fokus sama satu. Ada bidang baru yang Tuhan mau buka, ada network baru yang Tuhan mau buka. Yang kedua, tutuplah pintu. Tutup pintu artinya gini, tutup masa lalu. Jangan malu. Papa saya cerita, saya kemarin telepon dia udah tidur, saya mau tanya bagaimana dia bisa beresin utang. Tadi sempat cerita dikit, nanti kapan dia omem yang khotbah aja. Lunas. Masih sehat tuh sampai umur berapa? 76, gak punya utang. Diet lagi sekarang. Artinya apa sih tutup? Jangan malu. Kalaupun Tuhan buka jalan yang baru, jangan malu. Tutup itu apa? Tutup cara kelola duit yang lama, gaya hidup yang lama. Ada banyak orang rusak keuangan di bisnis bukan karena bisnisnya,
Karena dia cara kelolanya salah untuk gaya hidup. Tutup gaya hidup yang lama, cara kelola yang lama, mentalitas yang lama. Orang kan bilang kita aneh lu sekarang, gak ngumpul-ngumpul sama kita. Lu semenjak ke gereja agak weird deh. Gak apa-apa. Tutup pintu. Ada pintu yang baru yang Tuhan mau buka. Dan yang terakhir, tuangkan minyak. Aneh loh. Ini terakhir nih. Ininya satu. Tuhan bilang tuangkan minyak. Itu namanya berserah. Coba bilang sama-sama berserah. Dan melangkah dalam iman. Yang penting denger. Iman tuh dasarnya apa? Denger Tuhan ngomong. Dia sayang sama kita. Dia berkuasa menolong kita. Satu bisa gak sih penuhin ini 4? Gak bisa. Secara manusia gak bisa. Tapi karena Tuhan suruh. Aku berserah dan aku melangkah dalam iman. Ser. Coba kalau ada 5. Coba kalau ada 6, coba kalau ada 10, sayangnya cuma 4. Ser. Coba sama-sama, ser. Apa yang Tuhan suruh lakukan aja. Dari tadi sudah bilang mau tutup, nggak tutup nih. Habis seru sih jemaatnya nih. Tutup deh. Tapi ini antar kita aja lu, jangan cerita-cerita ya. Saya jarang buka nih. Gereja ada utang. Nah, puas kan kalau ngomong gereja, oh dia ternyata ada utang ya. Kita di bridging kurang lebih sekitar 19 miliar. Saya orang yang kalkulat. Matematika saya kuliah 100 flat sampai selesai. Jadi dia bilang gini, gak usah pakai bunga, bayar yang gereja bisa. Tapi prinsipnya gini, kalau ngutang, secepat mungkin selesai itu bagus. Jangan ditahan, tagihan tuh jangan diempet. Orangnya sampai udah gak bisa makan baru dibayar. Ntar anjingnya keluar, satmanya keluar, jangan. Waktunya bayar. 19M. Feeling saya 10-15 tahun selesai. Sama seperti janda itu saya datang sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, tolong gereja ini. Tuhan bilang begini, jangan ambil kolekta lagi ya. Kolektanya bayarin semua untuk bridging. Itu gereja 2012, belum selesai atasnya. Terus pindah duluan ke lantai 5, lantai 4 belum selesai. Aneh gak tuh gereja? Aneh, orang gak ada duit. Jadi pindah ke lantai 5, 4-nya masih hitam. Tahun depannya lantai 4 baru jadi. Masih banyak yang bocor, perlu diperbaiki, duit keluar terus, tapi mesti nyelesain bridging. Tuhan bilang ini jangan ambil kolektor, selesai tuh. Saya hitung 5-7 tahun selesai. Terus Tuhan bilang gini, kolektor jangan diedarin lagi. Jelep. Jangan diedarin lagi terus gimana? Taruh kotak, ajarin mereka kalau mau ngasih, kalau enggak. Ajarin mereka dewasa, ngasih karena sayang sama Tuhan. Ngasih karena kamsyah, terima kasih sama Tuhan. Ngasih karena menghormati Tuhan. Saya taat sama Tuhan. Mengalir gak tuh minyak? Enggak, turun 30%. 3 bulan 30%. Itu apa gak pucat, udah gak ngambil kolektanya gak diadarin. Tapi kalau Tuhan suruh. Bulan Maret kemarin, 3 tahun selesai. Hutang, lunas, dan hidup dari lebihnya. Sama-sama bilang 2, 3, hutang, lunas, dan hidup dari lebihnya. Sampai Yesus jemput kembali. Tuhan mau anak-anaknya hidup diberkati.